Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini teman-teman kita akan beralih ya dari pembahasan tentang CPNS ke pembahasan tentang uji kompetensi. Nah, uji kompetensi di sini adalah uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, baik itu D3 perawat, nurse, dan D3 kebidanan. Nah, teman-teman, baru saja kami mendapatkan pengumuman ya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. Padahal nih kalau kita lihat uji kompetensi ini baru selesai dilakukan pada November lalu. Namun untuk tahun 2022 sudah keluar pengumuman terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kalau di tanggalnya nih, kita dapat bocoran itu pada tanggal 31 Desember, teman-teman. Di 2 hari yang lalu ya, teman-teman. Dengan perihal pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan tahun 2022. Nah, ini pemberitahuan untuk seluruh pimpinan institusi ya, baik itu institusi pendidikan tinggi yang negeri maupun yang swasta. Nah, mari kita lihat dalam isi dari pengumuman tersebut. Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan sesuai Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dan memperhatikan hasil rapat tim pengarah, ini dapat mohon diperhatikan dan dipersiapkan hal-hal berikut. Nah, ini kita lihat syarat-syaratnya inilah. Yang pertama adalah pendaftaran calon peserta uji kompetensi ini dikoordinasi oleh program studi atau institusi mahasiswa tersebut sesuai prosedur dan kategori program studinya. Nah, ini adalah link untuk pendaftaran uji kompetensinya, yaitu di www.uknakes.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian nomor 2, pengumuman hasil uji kompetensi ini diatur oleh Komite Nasional dan Perguruan Tinggi ya, jadi diharapkan ini menyesuaikan kalender akademik dengan jadwal sebagaimana terlampir. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang mau ikut ujian kompetensi di tahun 2022, maka teman-teman ini harus ya minimal itu sudah selesai ya, baik itu K3S maupun kuliah ya. Jadi belum yudisium ya. Nah, pada masa COVID-19 pelaksanaan uji kompetensi nasional 2022 ini hanya menggunakan satu metode ya, teman-teman. Jadi hanya menggunakan metode computer based test atau kita singkat CBT. Nah, ini secara online ya. Jadi tidak menggunakan paper based test ya. Biasanya kalau untuk D3 itu ada menggunakan paper based test. Nah, biasanya nih untuk ujian CBT ini dilakukan pada kampus-kampus yang memang memiliki CBT ya, atau ada lab komputer lah minimal. Kemudian yang keempat ini adalah peserta yang bisa mengikuti ujian kompetensi. Ini adalah mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Dikti ya, atau PD Dikti, yang ya minimal semester akhir ya, atau telah mengisi KRS semester akhir. Nah, untuk itu pimpinan institusi ini harus memastikan sebelum pengumuman uji kompetensi semua calon peserta ini harus sudah dilaporkan di PD Dikti. Nah, contoh misalnya teman-teman nurse nih ya yang mau ikut uji kompetensi, maka dia harus telah dilaporkan di PD Dikti bahwasannya telah selesai melakukan K3S atau ya minimal telah mengisi KRS di semester akhir atau semester 2. Kemudian peserta retaker nih yang telah dinyatakan lulus oleh PT setelah Februari 2020. Ini sesuai dengan Permendikbud
nomor 2 tahun 2020 atau terdaftar di PDDikti. Nah, pahamnya di sini adalah bagi peserta yang lulus di tahun 2020 itu pada bulan Februari, maka dia contoh misalnya belum selesai atau belum lulus nih saat ikut. Nah, ini dikatakan dengan sebutan retaker ya. Tapi kalau misalnya retaker di bawah Februari, katakanlah misalnya Januari 2020, maka ini masuk ke dalam uji kompetensi retaker yang dilaksanakan oleh organisasi profesi atau PPNI. Nah, bagi yang memang lulusnya itu setelah Februari, maka ini juga masuk ke dalam kategori peserta ujian kompetensi pada tahun 2022 nantinya, teman-teman. Nah, ini sekilas untuk syarat atau hal-hal yang perlu diperhatikan nih, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke jadwal ya, jadwal pelaksanaan uji kompetensinya, teman-teman. Ayo teman-teman, kita sambung saja. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan uji kompetensi nasional bidang kesehatan tahun 2022. Nah, di sini teman-teman ini dibagi menjadi, kalau kita lihat di sini untuk periodenya ya, ini dibagi menjadi 1, 2, 3 ya, ada 3 periode, teman-teman. Nah, di 3 periode ini kita juga bisa lihat masing-masing periode ini ada gelombang 1, ada gelombang 2. Jadi masing-masing periode ini ada 2 gelombang, teman-teman. Nah, ini perlu disimak dulu ya sebelum kita bahas kapan jadwal pelaksanaannya. Nah, kemudian katakanlah periode 1 nih untuk gelombang 1 ya, teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya yaitu pada tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Jadi ada jeda waktu 1 bulan nih. Selama 1 bulan ini adalah pelaksanaan pendaftaran untuk gelombang 1 periode 1. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya ini pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2022 ya. Kemudian nanti pengumumannya itu pada tanggal 27 Maret 2022. Nah, untuk prodi apa saja nih yang dilaksanakan uji kompetensi untuk gelombang 1? Nah, diantaranya adalah ada D3 keperawatan, kemudian ada D3 fisioterapi, ada D4 fisioterapi, ada D3 teknik gigi, ada D3 teknik elektromedik, ada D4 gizi, ada D3 teknologi laboratorium medis, ada D4 teknologi laboratorium medis, ada D3 radiologi, dan ada D3 keperawatan anestesiologi. Nah, kemudian bagaimana dengan yang nurse? Nah, nurse ini tidak di gelombang pertama, teman-teman, tapi di gelombang kedua. Nah, untuk yang nurse ini di gelombang kedua. Kapan pendaftarannya? Pendaftarannya itu adalah pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Maret 2022. Nah, kemudian pelaksanaan ujian untuk gelombang 2, teman-teman, pada periode 1 adalah 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2022, teman-teman. Nah, ya, ini dia. Kemudian untuk pengumuman kelulusannya, teman-teman ya, untuk pengumuman kelulusannya ini pada tanggal 18 April 2022. Nah, yang pertama di sini untuk program studinya adalah yang menjadi peserta untuk gelombang 2 itu adalah program studi nurse, kemudian D3 kebidanan, kemudian profesi bidan, D3 kesehatan gigi, D4 terapi gigi, dan D3 gizi, D3 rekam medis dan informasi kesehatan, ada profesi dietitian, dan ada D4 radiologi. Nah, ini untuk gelombang
2 pada periode 1, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk periode 2, teman-teman. Nah, periode 2 pada gelombang 1 pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 21 Mei sampai 21 Juni 2022. Nah, ini dia. Ya, jadi pendaftaran untuk periode 2 ya, gelombang 1 ini tanggal 21 Mei sampai 21 Juni. Nah, pelaksanaan uji kompetensinya itu pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2022. Nah, sedangkan untuk pengumuman kelulusannya ini pada tanggal 8 Agustus 2022. Nah, untuk program studi apa nih yang pada gelombang 1 periode 2? Di sini program studinya ada D3 keperawatan, kemudian ada nurse, kemudian ada D3 fisioterapi, ada D4 fisioterapi, ada D4 terapi gigi, kemudian ada D3 teknologi elektromedis, ada D4 teknologi elektromedis, ada D3 gizi, ada D4 gizi, dan ada D4 radiologi. Nah, ini adalah untuk peserta periode 2 gelombang 1, teman-teman. Bagaimana dengan untuk pendaftaran gelombang 2? Nah, pada gelombang 2 pendaftarannya dimulai pada tanggal 18 Juni sampai 18 Juli 2022. Nah, D3 keperawatan ini juga masuk ya di gelombang 2 pada periode 2. Nah, untuk pelaksanaan uji kompetensinya ini pada tanggal 13 sampai 15 Agustus, teman-teman ya. Sedangkan untuk pengumumannya ini akan keluar pada tanggal 5 September 2022. Nah, ini untuk periode 2 gelombang 2, teman-teman. Nah, untuk prodi apa saja? Nah, pada gelombang 2 ini banyak prodi nih yang didaftarkan, teman-teman. Di antaranya ada D3 keperawatan ya, kemudian ada D3 kebidanan, ada profesi bidan ya, ada D3 terapi okupasi, kemudian ada D3 terapi wicara, ada D4 terapi wicara, ada D3 sanitasi lingkungan, ada D4 sanitasi lingkungan, ada D3 kesehatan gigi, D3 teknik gigi, D3 optometri, D3 rekam medis dan informasi kesehatan, ada D3 teknologi laboratorium medis, D4 teknologi laboratorium medis, D3 akupuntur, D3 radiologi, kemudian D3 ortotik protestik, ada D4 ortotik protestik, ada profesi dietisin, ada D3 keperawatan anestesiologi. Nah, ini untuk periode 2 gelombang 2, teman-teman. Nah, berikutnya adalah periode 3 gelombang 1. Nah, untuk pendaftarannya dimulai tanggal 6 Agustus sampai dengan 6 September 2022. Ya, ini untuk pendaftarannya. Kemudian pelaksanaan ujiannya tanggal 8 sampai 10 Oktober 2022 dan untuk pengumuman kelulusannya tanggal 31 Oktober 2022. Nah, untuk prodi apa saja nih yang bisa menjadi yang bisa menjadi peserta nih pada periode 3 gelombang 1? Di antaranya ada D3 keperawatan ya, kemudian ada D3 kebidanan, ada profesi bidan, ada D3 terapi wicara, D4 terapi wicara, D3 teknologi elektromedik, kemudian D3 gizi, D3 teknologi laboratorium medis.
Dan D4 teknologi laboratorium medis, D3 radiologi, dan D4 radiologi. Ini adalah prodi-prodi yang bisa mendaftar atau menjadi peserta pada gelombang 1 periode 3. Nah, ini periode terakhir untuk pendaftarannya, yaitu periode 3 gelombang 2. Nah, untuk pendaftarannya itu adalah pada tanggal 3 September sampai dengan 3 Oktober 2022. Kemudian untuk pelaksanaan ujiannya itu pada tanggal 29 sampai 31 Oktober, dan pengumuman kelulusan itu pada tanggal 21 November 2022. Nah, untuk prodinya itu ada prodi nurse, kemudian D3 sanitasi lingkungan, ada D4 sanitasi lingkungan, kemudian D4 teknologi elektromedik, D3 rekam medis dan informasi kesehatan, D3 akupuntur, D3 perawatan anestesiologi, dan profesi dietisin. Nah, ini teman-teman, inilah informasi atau pengumuman terbaru teman-teman terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan pada tahun 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Berikan masukan yang bersifat membangun. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.